saya gajian 2 minggu sekali di pabrik tersebut. Saya bilang janjinya, Nek kalau saya gajian nanti nenek aku beliin mukena ya kayak gitu. Terus neneknya keburu drop, dibawa ke anak yang di Cikarang, sampai sana udah enggak itu meninggalnya pun nunggu saya pulang kerja lillahi ta'ala. Ingat jadi banget. Kamu udah lagi kerja posisi. Ada jam bola. Ini apa yang berubah? Apa yang berubah? Udah. Tatapannya gak usah sipit-sipitin gitu. Gak usah. Sama lu sama. Sama. Minimalis. Dia datang udah gini udah. Sama Tarlan gak usah. Gitu-gituin gak usah. Minimalis. Sebentar. Si Karen. Karen. Sini. Diapain dia? Gak ada yang berubah. Apalagi. Yang cowok gak diapa-apain sama lu. Lah dia kan udah gue bilang bagus bajunya. Boleh gak jadi host tuh tugasnya di sini nih. Lagi ribet banget gue bikin omong. Gue udah ngomong gue gini, ini dia Tarlan. Sudah dirubah, datang gitu. Nih ya, perhatikan kamera lebih dekat. Dekat! Tuh, udah gak berminyak. Dibedakin. Ini semuanya udah bagus. Tapi aku mau memuji kamu, memberikan apresiasi bahwa Tarlan dengan kulitnya yang sawo matang, kamu nggak langsung diputih-putihin ya mukanya ya. Oke loh. Memang gue gak mau mutih-mutihin dia. Nggak kayak si Mimin. Nggak kayak si Mimin. Pakai gula donat lagi, iya benar. Udah boleh melipir ke belakang. Kayak gitu, sumpah gue gini, ini dia kan aku gak tahu, ini sumpah gak tahu ya. Ini dia perubahannya Tarlan muncul sama persis. Tahu. Gue pun juga udah gitu, dia datangnya sok ganteng gini. Tahu nggak kenapa dia begini? Kenapa? Karena yang dia pamerin muka, bukan bajunya. Nggak ngerti deh. Iya bener. Pegang nih. Makanya gue bilang, yuk kasih semangat sama Karen Dano. Di belakang beneran lagi repot banget. Iya lagi. Mungkin sebetulnya tiga-tiganya mau di makeover. 2 perempuan 1 laki-laki. Tapi memang ya udahlah, gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Kan tapi emang dia bajunya udah oke kok Iya. Di Tarlan juga kok bedanya. Tarlan abis makan cilok ya. Iya. Kenapa gitu? Itu ada bekas di belakang malah makan dia. Di belakang. Kena tadi. Ada kena ini. Gak tahu bekas apa tadi langsung kena aja. Cilok. Bohong. Cilok. Enggak makan cilok. Sambel belepetan. Kebetulan lagi diet, lagi diet. Udah diet kamu. Tarlan kamu tuh penyanyi bukan? MC, MC? Iya, MC. Beneran? Iya. MC apa? MC wedding atau MC? Semuanya tergantung yang ngejawabnya, Bener juga sih, kita gak bisa milih ya. Iya bener, Seru gak jadi MC? Seru banget, Bisa Tapi ngibur orang seru banget. Tantangannya tuh luar biasa ya. Luar biasa banget, Kata orang gini, MC mah kerjanya enak cuma ngomong doang. Bener, banyak yang ngomong kayak gitu, Padahal sampai rumah ya mendem perasaan sendiri, kayak sedih sendiri, kayak terus gitu. Pusing juga gimana acara di bawa arahnya kemana. Ngaturnya kayak gimana, soalnya kita nggak tahu kondisi di lokasi itu kayak gimana. Tahu-tahu ribut aja kalau organ mau kayak Misal gitu. ada apa gitu. Ada apa kayak gitu. Kalau ada kesalahan-kesalahan kita yang nutupi. Iya bener, kayak gitu. Iya bener. Seru banget kayak gitu. Sabar ya. Iya. Kan ada MC. Iya aku ngomong gitu sabar ke diri saya sendiri. Tapi harus tetap semangat. Iya. Kamu tapi bisa bernyanyi? Bisa, alhamdulillah. Bernyanyi. Oh iya, maaf. Kamu tuh yang datang tadi ibu di pinggir itu ya? Iya. Itu ibu dan kakak kamu? Iya, adik. Ibu sini ibu. Iya, tadi saya bilang bareng siapa? Bareng ibu. Ibu. Apa kabar ibu? Baik ya. Ini siapanya? Adiknya. Ayo sini. Kamu itu berapa bersaudara Tarlan? Sebenarnya ini ibu angkat saya, Oh? Saya anak tunggal, ibu bapak saya cerai kayak gitu. Oh, ibu bapak kamu berpisah? Iya, berpisah. Sejak kamu usia berapa? Waktu itu 3 tahun, 3 tahun? Iya. Lalu kamu hidup bersama ibu atau bapak? Sebelum ketemu sama ibu ini, saya tinggal sama nenek dari bapak. Nenek dari bapak? Iya, nenek dari bapak. Orang tua kandung kamu pisah? Pisah. Tidak ada satupun yang mengurus kamu?
Enggak, mereka sudah sibuk. Lebih ke sayanya aja sih, kalau mungkin namanya orang tua sama anak kan nggak tahu. Tapi lebih ke sayanya aja, nggak nyaman sama kayak keluarga yang. Maaf, Bapak sudah punya keluarga lagi. Begitupun Ibu. Begitupun Ibu. Mereka sudah punya anak. Iya, masing-masing. Kemudian Tarlan kecil, akhirnya yang ngurus adalah nenek. Nenek. Nenek masih sehat sampai sekarang? Nenek udah almarhum, kebetulan. Kapan? Ketika kamu usia berapa tahun? Waktu itu pas pertama masuk kerja, nenek tuh pengen banget Alan masuk kerja kan. Udah masuk kerja, dapat gaji pertama. Nenek tuh dulu kerjanya ngasak gitu loh, Jadi kalau ada orang panenan sawah, kan suka digebot tuh, Nah, kan sisanya suka disimpan di pinggirnya. Nenek tuh diambil lagi sama nenek sisa-sisanya kayak gitu. Sisa-sisa dari hasil panen si orang tersebut gitu loh. Oh iya, misal apa sih? Remah-remah kayak gitu lah. Ya, sisa-sisanya kayak gitu. Kalau petani dari Kerawang ke sana tuh bilangnya digebot, jadi diginiin loh. Digebot. Nah itu dibuang sisanya tuh jerami-jeraminya itu masih ada sisa gabahnya. Biasanya itu yang diambilin. Diambilin lagi, diproses lagi, keprik-keprik lagi. Itu nenek kamu? Iya, sama tukang urut dulunya. Tukang urut juga. Kamu SMA selesai? Enggak. Sekolah cuma SMP kelas 2. Kenapa? Karena sebenarnya lebih ke kayak minta uang bayaran ke bapak. Bapak bilangnya nggak ada terus, Begitupun ibu nyuruhnya ke bapak terus kayak gitu. Jadi daripada Alan pulang pergi minta uang ngebebanin mereka, mending Alan ngomong sama nenek, waktu itu nenek masih hidup. Nek boleh nggak Alan putus sekolah aja? Alan bilang begitu, soalnya Alan udah nggak mau kesana kesini lagi, capek. Jadi dulu tinggal di Cikarang, harus ke Kerawang minta uang, sedangkan nggak pernah kayak bayaran nggak ada. Ke ibu suruh ke bapak? Iya kayak gitu. Ke bapak bilang ya nggak ada. Nggak ada, nggak ngiyain, langsung bilang nggak ada. Oke. Maaf, ngerasa buang nggak? Ngerasa, jujur ngerasa. Sampai sekarang pun ngerasa banget, Sekarang alhamdulillah ketemu ibu. Setelah itu kan nenek meninggal. Ketika sebentar, dari 2 SMP akhirnya kamu tidak melanjutkan. Kamu memutuskan bekerja. Sebagai kuli garmen, waktu itu. Okay. Jadi kerja di satu pabrik yang produksi garmen, gajinya 1 jam itu 2.000, 1 jam 2.000 rupiah? Iya 2.000 rupiah. 1 hari berapa jam? 12 jam, Kalau si pagi jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Kalau si malam jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Dapatnya 24.000? 22.000, karena 1 jamnya istirahat. Oh. Dihitung per jam. Seminggu berapa hari? 7 hari, Setiap hari? Iya. Tapi kadang kalau ada barang, kalau minggu masuk, kalau nggak ada ya nggak ada, nggak masuk. Cukup untuk menghidupi kamu dan nenek? Waktu itu nenek, saya kerja gaji pertama, nenek belum sempat makan, ngasil saya belum sempat, nenek sakit. Jadi pas gajian pertama, waktu itu inget banget saya gajian 2 minggu sekali di pabrik tersebut. Saya bilang janjian, Nek kalau saya gajian nanti nenek aku beliin mukena ya kayak gitu. Terus neneknya keburu drop. Dibawa ke anak yang di Cikarang, sampai sana udah enggak itu, Meninggalnya pun nunggu saya pulang kerja, lillahi ta'ala. Jadi banget. Kamu udah nenek kerja posisinya. Udah sakit banget. Dikasih tahu nenek repot. Iya nenek udah drop banget, bisa kesini dulu nggak izin. Waktu itu pabriknya nggak ngasih izin, Jadi harus nunggu jam 7 pagi buat pulang. Astagfirullahaladzim. Karena benar-benar kejar target waktu itu, Akhirnya jam 7 kamu baru pulang? Pulang langsung berangkat ke Cikarang, bawa motor, tengok nenek. Terus nenek pas meninggalnya bilang ini, Sundanya ya, Dek. Kamu sempet datang lihat nenek masih hidup? Lihat, sempet. Nenek bilangnya, Dek kemana wae maneh mangkat, emak pasti ayah di sisi Dede, kayak gitu. Ingat banget, itu kata-kata terakhirnya. Kemanapun kamu pergi, emak akan ada selalu di sisi. Iya. Kalau sakit berasa banget ada, sumpah berasa banget ada kalau lagi sakit. Setelah ngomong itu nenek meninggal? Meninggal, beberapa menit kemudian nenek meninggal. Ya Allah. Kayak gitu, Ya Allah. Iya. Akhirnya kamu hidup sendiri? Langsung gitu ngontrak sendiri, memutuskan ngontrak. Tanpa ibu, tanpa bapak, tanpa nenek yang menyayangi? Tanpa nenek yang menyayangi. Oke. Karena waktu itu pas masih kerja. Bagaimana kisah bertemu dengan ibu? Jadi setelah kerja itu saya memutuskan keluar karena gajinya kan nggak ada peningkatan. Terus setiap tahun kan kita kebutuhan makin naik kan. Jadi kata si atasannya sih per tahun itu naik, gajinya ternyata enggak. THR aja 300.000 setiap tahun, saya bekerja 3 tahun di situ. Enggak naik sama sekali. 300 setiap tahunnya THR. Oke. Terus saya memutuskan berhenti, dan kebetulan bibi saya yang di Cikarang penyanyi dangdut, adik dari ibu saya. Oke. Terus
si Bibi itu ngomong ke saya, daripada kamu nganggur cari kerjaan mending nganter-nganter Bibi dulu, katanya begitu. Ya udah aku nganter-nganter Bibi, terus nganter Bibi manggung ke sana ke sini. Terus tiba waktunya, tiba di suatu acara nggak ada catrik. Catrik itu yang mengutin uang saweran tugasnya. Apa? Yang mengutin uang catrik. Catrik mengutin uang saweran. Terus si pimpinan itu nunjuk saya, bantuin aja ngambilin uang saweran. Saya bantuin sampai dari situ saya jadi catrik. Lumayan lama kayak bawain sepatu penyanyi. Jadi asisten. Semua misal penyanyi ada 4 semuanya saya gitu. Dapat lumayan. Enggak. Saweran aja, kalau lagi rame ya rame. Tapi lebih bagus daripada kerja di pabrik. Ya kalau gaji di pabrik sih mungkin tetap walaupun sedikit tetap. Iya kalau itu kan nunggu. Oke. Terus setelah catrik ada satu MC saya masih ingat, Anjum orang Cipayung, Aju Mantri. Terima kasih materi MC-nya bermanfaat banget. Saya jadi MC dari situ. Disuruh dikasih, kamu ngapalin deh materi MC itu gini. Kamu tuh bisa jadi MC, coba aja katanya gitu. Jadi saya langsung ngapalin jadi MC. Akhirnya jadi MC. Jadi MC akhirnya. Nah, ketemu dengan ibu gimana? Waktu itu manggung di kampung ibu. Ibu datang ngomong sama saya, kamu kayak ponakan ibu yang udah meninggal, boleh nggak ibu peluk, katanya begitu. Jadi langsung peluk ibu. Itu berapa tahun yang lalu? Sekitar 3 tahun yang lalu. Kamu dipeluk? Dipeluk, dielus kayak gitu. Langsung saya kerasa kesan pertamanya, oh ini pelukan seorang ibu kayak gitu. Jadi dari situ saya ngerasa ya ini ibu angkat saya. Yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya? Belum. Bu, ini tadi Tarlan cerita. Benar mirip ponakan ibu yang sudah gak ada? Iya udah gak ada. Udah meninggal, dia lihat dia lagi manggung. Ibu pengen peluk gitu? Iya, ya udah saya. Jadi saya kesini pengen ikut, pengen ngedukung dia. Pengen lihat perjuangannya? Iya. Kalau ini adik? Iya, ini anak bungsu dari anaknya ibu. Ibu punya anak berapa? Anak mah 3. Cuman yang satu perempuan, yang satu lagi ini yang bontot. Oh iya. Akhirnya jadi punya 4. Iya, punya 4 sekarang. Sampai ikut menangis. Ya terharu aja. Walaupun Alan cuma sebagai kakak angkat, tapi dia begitu sayang sama ibu aku. Sampai rela dia banting tulang. Ketika ibu kamu memutuskan untuk menganggap Tarlan menjadi salah satu anak tambahannya. Ngomong dulu ke anak-anak. Terakhir dulu ibu bilang kalau ibu ketemu sama Alan karena mirip sama ponakannya ibu. Terus, kamu kenal? Pernah ketemu dengan ponakan ibu? Iya emang kenal. Emang mirip? Mirip banget. Cuma bedanya kalau Alan agak sedikit pendek, kalau itu agak tinggi. Meninggal usia berapa ponakan? Usia 25 tahun. Makanya ibu rindu. Iya. Nah ibu cerita, terus ngomong akan jadi anak ibu ya gitu, ngomong gak? Izin gak? Awalnya enggak, cuman dulu Alan main ke rumah. Pas Adi pulang kerja, dulu masih kerja, mama bilang kalau ini mau jadi kakak angkat, mau jadi anak ibu kakak angkatmu gitu. Oke. Ngalir aja. Sebentar, mohon maaf. Kakinya kenapa? Habis dioperasi. Udah 3 bulan itu. Diamputasi? Iya. Jari kakinya 1 diamputasi. Ini ibu udah 3 kali operasi. Aku baru merhatiin barusan banget. Iya. Sakit apa ibu tuh? Gula. Diabetes gula basah. Gula. Ya. Sama kayak mama almarhumah. Iya. Tapi sempat diamputasi gitu gak? Sempat diamputasi dua-duanya. Iya. Salah satu jari di kaki kanan dan salah satu jari di kaki kiri. Iya. Karena kalau tidak diamputasi katanya akan menjalar terus ya. Iya, jadi memang itulah makanya suka dibilang penyakit diabetes itu adalah the silent killer, dibilangnya gitu. Karena dia itu diam tapi di dalam itu dia banyak sekali merusak organ-organ tubuh yang lain. Jadi memang sebaiknya kalau ada luka atau ada tergores atau apa harus segera mendapatkan penanganan yang tepat. Aku baru tahu Ibu Emilia Contessa.
Betul, ya mamaku. Sudah lama itu? Sudah lama, kira-kira beberapa tahun sebelum akhirnya beliau berpulang. Oke. Jadi ini di amputasinya kapan? Udah ada 3 bulan. 3 bulan? Iya. Jadi yang hilang bagian apa aja? Ya udah 2 lah, jempol 1, ini 1. Jadi jempolnya udah bengkok begini ya. Setengah udah habis, bengkoknya ke sini arahnya. Dari yang lain? Masih aman, A. Ada 2. Ya mudah-mudahan sehat ya. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Allah Kang. Tapi alhamdulillah nih, dengan menambah anak 1, nambah doa juga untuk ibu. Ibu juga pahalanya luar biasa buat Arlan. Lan. Ya Bu. Ngomong apa ke ibu? Sok sampaikan ucapan atur nuhun maka. Mama doain Alan di sini. Alan udah niat kalau misalnya Alan dapat rezeki di sini, semua uangnya buat pengobatan Mama. Mama jangan banyak pikiran. Mama jangan terlalu banyak gimana-gimana, gak udah mikirin hal-hal yang gak penting. Mama fokus sama kesehatan Mama. Adi yang ngurus Mama, Alan yang cari rezeki buat Mama. Mama harus sehat, Mama harus kuat. Gak usah banyak pikiran ya, semuanya akan Alan usahakan buat Mama. Mama mau ngomong apa ke Arlan? Ya udah gak usah. Gak usah dengan kata-kata. Doain aja Arlannya sehat. Ya. Iya didoain. Tangan Mama cium. Doain Alan ya Ma. Sok. Usap kepalanya tuh. Mau ngomong apa ke Arlan? Alan makasih udah sayang sama Mama. Walaupun Alan bukan anak kandung Mama, tapi Alan sayang ke Mama bagaikan Mama kandung sendiri. Sama-sama. Cepat sembuh Ma, cepat bisa jalan lagi. Ya Allah. Cinta yang menggerakkan mereka. Tidak ada hubungan darah, gak apa. Tapi kasih sayang dan doa mengalir di antara mereka semuanya. Bahkan mungkin orang-orang yang melahirkan kamu buah cinta dari mereka, mungkin mereka masih lupa bahwa ada anak sumber pahala untuk mereka. Terima kasih Alan ya.